Halo, kembali lagi bersama saya di Wadaya College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan sistem saraf, lebih tepatnya terkait dengan sel saraf atau neuron dan neuroglia. Jadi kita akan lihat terkait dengan sel saraf dan neuroglia. Baik, ini adalah struktur neuron. Jadi neuron ini memiliki neuron atau sel saraf dia memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu adalah badan sel, di mana badan sel ini atau sel body pada gambar ini adalah sel body. Badan sel dia memiliki nukleus, dia juga memiliki nukleolus, kadang memiliki nukleolus atau anak inti dan juga memiliki sitoplasma yang bergranula. Oke, nah badan sel ini dia juga mengandung atau dia memiliki badan sel ini dia memiliki sitoplasma di mana sitoplasmanya ini terdapat badan sil, badan nisil dan juga neurofibril. Jadi kalau badan nisil itu dia memiliki memiliki merupakan retikulum endoplasma kasar bergranula yang memiliki granuler karena ada protein di situ sehingga dia juga berperan dalam sintesis protein untuk pertumbuhan dan perbaikan dari neuron. Nah, terdapat juga neurofibril. Neurofibril ini mengandung mikrotubul, salah satu jenis dari sitoskeleton yang berperan dalam pengangkutan nutrisi dan penyokong dari sel. Selain itu, terdapat juga dendrit, suatu uluran yang pendek ya, yang keluar dari badan sel. Jadi dendrit ini dia berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Oke, dia menghantarkan impuls dari neuron yang lainnya menuju ke badan sel. Dendrit mengandung badan nisil dan juga organel-organel sel lainnya. Nah, kalau dendrit adalah penjuluran yang pendek, maka di sini ada akson. Jadi akson dia merupakan penjuluran yang panjang di mana di akson ini dia diselubungi oleh yang disebut sebagai myelin sheath atau selubung myelin. Nah, selubung myelin ini dia berfungsi untuk melindungi akson dari tekanan misalkan atau luka gitu misalnya dan selain itu myelin sheath ini dia berperan penting dalam mempercepat jalannya impuls. Jadi jika dibandingkan akson yang tidak bermyelin dengan akson yang bermyelin, jalannya impuls pada akson yang bermyelin dia jauh lebih cepat dibandingkan yang tidak bermyelin. Oke, kenapa nanti akan dijelaskan pada video yang lain. Oke, nah di sini juga ada bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung myelin ini yang disebut sebagai nodus Ranvier. Oke, nah yang disebut sebagai nodus Ranvier. Nah, bagian akson yang diselubungi oleh myelin sheath ini disebut sebagai sel Schwann. Jadi sel Schwann ini juga dia nanti akan membentuk selubung myelin yang menyelimuti akson. Kemudian pada bagian ujung dari akson yaitu akson terminal, dia bisa saja terhubung sama sel saraf yang lainnya, dendrit dari sel saraf yang lainnya ataupun misalkan dia terhubung sama organ maupun kelenjar. Oke, jadi rangsangan dia berjalan dari dendrit kemudian menuju ke badan sel diteruskan ke sel saraf yang lainnya atau organ atau kelenjar dengan bantuan akson yang panjang ini. Oke.